Shalom, jumpa lagi dalam program Bina Iman hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya kasih judul Bina Iman hari ini adalah Di Dalam Kristus Masih Ada Harapan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini merupakan sebuah bukti bahwa memang di dalam Kristus pasti ada pengharapan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Simon Petrus kecewa karena dengan keadaan Yesus yang mati, dia merasa bahwa harapannya sudah sirna. Tapi di dalam ayat yang ke-11 kita melihat bahwa ternyata di dalam Kristus yang kita percayai, yang sudah kita andalkan, Dia Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Saat sepanjang malam mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan dalam ayat ini Alkitab mencatat bahwa begitu banyak ikan yang mereka dapat. Ini merupakan sebuah keyakinan yang perlu kita renungkan bersama-sama bahwa mungkin dalam perjalanan iman kita pernah kecewa, kita pernah mengalami hal-hal yang sukar dalam mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuktikan kepada Simon bahwa saat dia tetap menaruh harapannya kepada Kristus, Kristus tetap memberikan sesuatu yang terbaik yang dia lihat dan dia saksikan dengan matanya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang saat ini kita hidup di dalam dunia ini, saya tahu bahwa dalam mengikut Tuhan begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan yang harus kita alami. Karena memang Alkitab katakan bahwa selama kita hidup, kita pasti akan bergumul. Tapi ingat satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita hari ini, bahwa saat kita menaruh harapan kita di dalam Kristus, Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang tidak mati, tapi Kristus yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau dia Kristus yang membuktikan kuasanya kepada kita, marilah kita mau belajar untuk menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Seperti apa yang dialami oleh Simon. Awalnya dia kecewa, dia berkata bahwa hilang harapan saya. Karena yang kami nantikan sebagai raja telah ditangkap, dibunuh, dan telah mati. Tapi ini membuktikan bahwa Kristus itu tidak berada dalam kematian, tapi Kristus sudah dibangkitkan kembali. Nah, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menaruh harapan kita hanya kepada Kristus. Karena segala sesuatu yang kita taruh di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus ada mujizat yang Allah sediakan. Mungkin tahun 2023 menjadi tahun yang sukar. Tahun yang mungkin penuh dengan tantangan. Tapi percayalah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kalau Allah sudah melakukan mujizat bagi Yesus Kristus yang dibangkitkan, maka saya percaya mungkin hari-hari ini saudara mengalami masalah dalam rumah tangga saudara, masalah di dalam ekonomi saudara, masalah dalam pekerjaan saudara. Percayalah bahwa saat kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus, Allah akan membuat segala sesuatu itu berubah dari yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama supaya di dalam Paskah tahun ini kita mau menaruh pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Percayalah bahwa kalau Kristus dibangkitkan, maka segala sesuatu yang kita alami di bawah kolong langit ini semuanya pasti berakhir. Dan Tuhan pasti akan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan takut, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.